Sekarang saya lagi mencoba untuk memasang CVT cooler, karena menurut beberapa video-video pemasangan CVT cooler ini termasuk yang disarankan lah, sangat disarankan. Tapi nggak tahu juga apakah masuk kategori wajib banget atau enggak. Kemudian penggunaannya fungsinya untuk apa, dan sampai sejauh mana wajib memakai CVT cooler di Serena C26 ini. Saya sekarang lagi menuju ke bengkel yang katanya banyak direkomendasikan, dan memang beberapa kali video yang saya tonton itu banyak menuju ke bengkel ini. Dan di setiap bengkel ternyata harga CVT cooler dengan pemasangan itu beda-beda. Ada yang 2,8, ada yang 3,5, ada yang 5,3 juta. Nah, semuanya memang nggak murah, makanya nanti kita tanyakan sejauh mana wajibnya memakai CVT cooler di Serena C26. Ini kita di sini posisinya. Belok kiri. Ada bengkel Toyota, showroom Toyota, kita belok kiri. Kita ada di Jalan Rata. Kalau ngelihat mapnya, ini bengkelnya ada di sebelah kanan. Nah, itu udah ada papannya Toyoga. Nah, sebelah kanan. Nah, ini bengkelnya. Sip. Oke, sekarang saya udah di Toyoga. Bengkelnya proper banget. Oke. Temperatur coolant. Berarti itu udah masuk safe mode ya? Biasanya masuk safe mode dia ya di Di- range sekitar 110 ya, Pak ya. 110 ya? 105 itu ini udah mulai berubah merah. Nah, itu kalau lagi diem. Nah, ini masih hot itu tapi kuning. Nanti Oh. 110 udah hot tapi merah. Oh, Gambarnya. gitu. Apalagi kalau nanjak, ini kan lagi diem nih. Ya. Lagi nih ya. Perbedaannya lumayan dong. Iya. Lagi diem aja segini, terus lagi nanjak. Nanjak nambah tinggi cepet. Oh gitu. Ininya langsung tinggi cepet. Oh, Ini 100 derajat. oke. Settingnya di 115 sampai 120 itu sudah stuck. Siap. Agak saja. Kemarin baru pulang dari Bandung ini, nyobain makanya. Oh. Ngetes tanpa CVT cooler. Tanpa CVT cooler. Memang di tanjakan beli-beli itu lumayan tuh. Kerasa ngingnya lebih kencang, suara ininya, rotasi mesinnya. Sama emang dia langsung lemah. Ya udah, tenaganya. tengos tenaga. Jadi harus Gila. sabar di 20, di 30 kayak gitu-gitu sih. Nanti Makanya langsung pulang dari Bandung, saya kesini langsung nyobain ke deh. sini coba. Iya. Nanti setelah kita lakukan pemasangan nanti kita lihat pindahnya, Pak. Siap. Oke. Nah, nanti CVT coolernya itu akan dipasang di situ, di depan ini. Lagi proses apa nih, Mas? Saya lagi pencopotan itu Pak, cooler yang lama.
Oh, Ya kan ada- cairannya dikeluarin ya? Ya, kan ada yang bawaan. Ambil dulu, iya. Nah, ini potong. Kabel orangnya error. Oh, itu sensornya. Ya, sensornya nanti nempelnya. Jadi sensor ini yang mendetek begitu suhunya udah di atas 110, Ini biasanya range-nya di 70 sampai 80 70 sampai 80. nyala. Oh, nyala otomatis Nyala, ya. otomatis. Berarti nggak ada switch-switchan di dalam Nggak kita pakai, ini. nggak pakai. Oke, terus nanti ada matinya. Ada. Oh, ketika Ketika suhunya udah turun, pennya mati. Dan nanti di dalamnya ada indikator lampu. ada Dikasih lampu indikator pas posisi pennya itu jalan, Mhm. nyala. Lampu dalam itu juga nyala. Oh, nanti begitu suhunya turun akan Turun, otomatis. lampunya juga mati sendiri. Lampunya mati. Iya. Berarti selama CVT-nya nyala, lampu nyala. Nyala. Oh, gitu ya. Pen ini nyala, lampu nyala. Oh, indikatornya itu aja Indikator ya. iya, itu aja. Nah, selama CVT nyala itu Mas, pas kita lagi nanjak nih, itu nggak apa-apa, gas aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Nggak bijak apa-apa. aja ya. Iya, biarin aja. Berarti Ya. CVT itu pas posisi pen nyala terus, berarti CVT-nya terlalu panas lah. Oh, gitu. Jadi suhunya itu mungkin sekitar, kalau udah pasang sih sebenarnya di 70 sampai 80 udah. Oh, udah nyala tuh. Paling top itu 90. 90. 90. Itu udah ketemu tanjakan. Oke. Ini sensornya. Ini sensornya. Ya? Sensornya ini relay setnya. Oke, kita lagi tes perjalanan. Selesai dipasang tadi di Toyoga. Yang ngetesnya langsung Mas Eko, kepala mekanik. Sehat Mas Eko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Eko tadi ngebahas soal ininya Mas, perbedaan CVT-nya yang umum sama yang versi Toyoga. Perbedaannya apa Mas? Perbedaannya itu satu, di Toyoga itu ada switchnya. Switchnya. Ada switchnya, berikut ada motor fan-nya. Fungsi switchnya ini untuk apa Mas? Switch ini buat ngaktifin motor fan-nya Om. Untuk ngaktifin motor fan? Ngaktifin motor fan kalau panasnya udah di titik tertentu itu nyala. Di setnya di berapa? Ini ya? Setnya derajat di ini. sekitar 70 sampai 80 on. Oh, jadi begitu angka ini sampai 70. Iya, tuh, biasanya sekitar 80-an ya 70 sampai 80 on. Ininya sementara masih oke. Nanti iya. begitu ini udah berubah hot, baru Hot. dia nyala. Iya. Oh, jadi nggak setiap saat CVT itu nyala ya? Iya, Om. Kenapa Mas nggak setiap saat nyala Mas? Karena desain dari ininya sendiri, switchnya sendiri. Oh, biar lebih Switch- awet kali iya, ya. Kipasnya itu kipas, betul. ya. Oke. Kalau ininya bisa di set lebih tinggi Mas, misalkan di 85 misalkan baru nyala. Tapi nggak aman ya? Nggak aman. Oh gitu, berarti lebih aman, justru malah lebih merendah. Merendah, betul. Oh, lebih ke bawah. Ini titik ketemunya itu di range 70 sampai 80. Kalau di bawahnya itu pennya kerja terus. Oh, di 60 misalkan Ya, gitu. 60 Oh. ada yang 60 itu udah pennya jalan terus. Oh, itu malah nggak bagus juga. Di pen, ya pennya nanti nggak awet. Oke. Kalau misalkan CVT-nya bermasalah nih Mas, fan-nya doang misalkan, bisa diganti fan-nya dong? Bisa. Bisa. Mana aja ada. Oh fan ini. gitu. Iya. Atau sebaliknya, misalkan si itunya aja tuh rusak, apa tuh? Switchnya. Papannya. Bukan, papannya mah nggak bisa rusak ya? Papannya nggak Kecuali bisa. nabrak doang ya? Iya, kecuali nabrak. Iya, paling fan-nya ya yang sering ya, Yang misalkan sering. emang iya, umur ya. Umur. Ah. Tapi pun pen ini pun umurnya lama. Jadi bisa 2 tahun sampai 3 tahun. Tuh lama. Ada yang 4 tahun juga belum mati, ada juga. Oke.
Dan nggak mahal ya fan-nya doang ya? Nggak mahal. Berapa kisaran mas fan-nya doang? Fan-nya sekitar 750-an kurang lebih. Fan-nya ya? Fan-nya aja. Itu kalau fan udah sama switch-nya? Belum. Oh, kalau switch ini aman ya, nggak rusak ya? Selama pemakaian nggak pernah Normal. ada yang rusak. Iya. Mas nyambung yang tadi mas, kalau misalkan nggak pakai CVT cooler ya, Iya. terus kemudian kita paksakan nanjak nih di Lembang atau tanjakan yang viral itu tuh yang di Instagram kan banyak tuh. Iya. Nah itu kalau kita paksain apa yang terjadi mas? Kalau Kondisi mobilnya berhenti itu stuck. berhenti itu mesin mati Enggak, mesinnya itu nggak mati, cuman Ah. digas nggak bisa. udah nggak maju udah. Nggak maju, nggak mundur, nggak bisa, stuck Oke. di tempat. Lah awal gejalanya sekmut itu pasti tandanya AC-nya panas. Oh, Awalnya dulu. oh itu AC-nya anget gitu Iya, tiba-tiba anget. tiba-tiba gitu. panas, berarti Ah. itu udah nandain bahwa mesin sama CVT-nya ini udah kepanasan Oke. gitu. Terus gimana mas kalau udah stuck di tanjakan gitu? Kalau udah ada tanda AC-nya panas, lebih baik minggir. Oh, Itu berhenti dulu. Berhenti dulu. Iya, berhenti dulu, ngadem sekitar, kalau Matiin mesin berarti? matiin mesin. Oke. Itu sekitar kurang lebih 1 jam baru bisa suhu CVT-nya ini udah turun baru. Oke. Berarti kalau udah ada lewat tanjakan yang memang dia nggak kuat, kemudian mau nggak mau dia mundur. Mundur. Harus mundur. Oke. Dan cari alternatif lain, jalan lain gitu. Kalau nggak mau cari alternatif lain, harus nunggu dingin. Nunggu dingin. CVT-nya kurang lebih di 1 jam. Oke. Awal ini kan ada temennya bosnya itu kan ikut klub Ya. Serenity. Oh, Serenity, Isok, ya. Isok. Isok itu, nah karena keluarnya itu sering pada ngeluh nggak kuat nanjak, Mm-mm. nggak dibikinlah pendingin CVT ini. Oh. Gitu. Idenya Idenya ya dari rekan-rekan orang-orang Isok itu. Oh, Klub Isok. oke, keren banget. Kalau yang saya pahami nih mas, katanya kan CVT cooler itu fungsinya untuk mendinginkan oli CVT yang kepanasan. Ya, Kalau oli CVT kepanasan, maka dia akan menyalakan safe mode-nya. segmentnya. Kalau safe mode-nya nyala, berarti tenaganya akan berkurang. Hilang. Hilang. Bahkan nggak sampai hilang. Oke, jadi fungsinya si CVT ini menambah sistem pendinginan ke olinya. Iya. Oke, jadi sebenarnya ini mengakali tapi secara sehat, ya nggak sih Mas Eko? Betul. Bener nggak? Betul. Karena kalau mengakali secara tidak sehat kan ya dimanipulasi gitu. Olinya Ya. seolah-olah dingin, sensornya dimatikan, Betul. gitu kan? Tapi kan jadi nggak sehat. Iya, Oh ini kan nanti- memang olinya benar-benar didinginkan. Didinginkan, betul. Oke. Nanti kalau nggak secara nggak sehat, istilahnya itu mesinnya nanti yang kalah. Oh, Overheat bisa, karena kan kepanasan. oke. Ada laporan Mas dari pengguna CVT cooler dari Toyoga ini, dia pernah bawa kemana, bolak-balik? Selama ini Ada laporan menarik nggak gitu? Maksudnya, Jakarta Bali misalkan aman setelah pasang ini gitu. yang udah malah tanjakan itu. Tanjakan. Jadi di tanjakan itu yang terakhir kepada kopdar di mana gitu. Isok ini? Produk, ya Isok. Hah. Produk dari Toyoga nanjak semua. Oh gitu. Ya, untuk produk yang di lain itu masih ada stuck di tengah jalan. Oh gitu. Iya. Menarik nih. Saya risetnya kemana-mana, emang ada 3 bengkel. Saya riset memang beda bentuk CVT-nya beda. Ada yang nggak pakai fan. Nah ini pakai fan, makanya menarik gitu. Malah saya dibilang begini, buat apaan CVT pakai fan? Gitu katanya. Jadi kan saya bingung, emang harusnya enggak ya gitu. Fungsi dari fan ini sendiri adalah buat mencegah terlalu panas sebenarnya. Iya ya. Kalaupun seumpama nih fan ini tidak berfungsi pun atau mati pun, ini CVT ini masih dalam tahap normal. Oke. Gitu. Nah, nanti kalau udah panasnya berlebih, itu fannya akan bekerja dengan sendirinya. Nah, suhu yang di sini ini pasti akan turun. Oke. Gitu. Jadi fan-nya ini sebagai backup juga ya. Betul. Kalau terjadi panasnya berlebih. Berlebih ya. Oke.
menarik sih. Memang lebih aman jadinya kalau pakai fan ya. Iya. Siap. Oke, Mas, berarti PR-nya mobil ini shock breaker belakang 2 sama AC, AC. kurang nyes. Ya. Selebihnya udah aman, Mas ya. Aman. Rem aman ya. Aman, rem sama tinggal yang geruduk-geruduk di bawah. Nah, Biasanya sih ban serep biasanya. oke, mudah-mudahan nanti setelah dicek aman. Iya. Makasih Mas Eko. Siap, Om. Terima kasih banyak. Terima kasih, sudah Om. dibantuin ya. Ya, Om. Izin ya, saya ngontenin ya. Siap, enggak apa-apa. Makasih banyak Mas Siap, Eko. Om. Terima kasih, Om. Assalamualaikum.